Shalom saudara sekalian, kita akan meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan memasuki tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Sepanjang tahun 2020 ada banyak masalah karena COVID-19 yang merajalela. Tetapi kita bersyukur karena kita masih sehat, diberkati Tuhan sampai hari ini. Karenanya sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, maka sepanjang bulan Januari, saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung, yaitu persembahan syukur. Karena kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Dan saya percaya berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus, baru berkat-berkat yang lainnya. Amsal Sulaiman 3 ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, dengan rela hati, dengan cinta, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan dan saudara bisa memberikan persembahan buah sulung melalui amplop yang disediakan di gereja, tapi saya lebih menganjurkan saudara memberikan persembahan secara online melalui rekening yang tertera di bawah ini, dan tolong jangan lupa tulis persembahan sulung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan ibadah yang diadakan secara online. Mari kita siapkan hati untuk menerima lawatan dan kuasa Roh Kudus. Saya yakin jamahan Tuhan terjadi bagi saudara dan saya saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih ada dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti, anggur atau teh untuk perjamuan kudus kita. Doa saya kiranya kita semua mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan dan kita akan menerima pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan ilahi dari Yesus sebagai sumber berkat itu. Haleluya. Untuk melalui ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, penyertaan, dan perlindungan daripadamu ya Bapa. Kami kembali boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain worship leader, singer, apapun pelayanan mereka, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan memberkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami juga agar dapat kami mengerti, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You are my comfort, Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, we sing together. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound
satukan hati suara kita katakan, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your Jesus. Oh, your mighty words, my comfort, my shelter, towers of refuge and strength, and let every breath, all that I am, never cease to worship. Come on, church, we worship Lord Jesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas at the sound of your name. Oh, your name, and we will sing a song for you, Jesus. At the words of your hand, forever and ever, you forever stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us power and majesty, oh yes, we worship you, Jesus. Mountains bow down and the seas, oh, and the sound, oh, your name, and I sing for joy at the words of your hand, forever, Jesus, forever, nothing compares to the promise. Say nothing compares, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Oh, so we worship you, Jesus. Forever and ever we will love you, God. Oh, nothing compares to you, Lord. Tiada Allah seperti Kami menyembahmu Tuhan di tempat ini. Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar Tuhan. Yana yarala bashikyanya yarala bahe. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau angkat suara kita sembah Tuhan. Oh, we sing holy. Say you are holy. You are holy.
pujian ini. Come on, we sing hallelujah. Kami naikkan setiap pujian penyembahan kami, sebab Engkau adalah Allah yang layak terima hormat kami Bapa. Yes, God. Terima kasih buat pagi hari ini, dan kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak terima sembah kita. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Haleluya. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Engkau Tuhan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Engkau Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau katakan dengan iman, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Engkau Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari jemaat GBI Bethel, dimanapun kau berada, Dia adalah Allah yang besar. Amin. Ceritakanlah kemuliaan
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Saya bersyukur Bapak dan Ibu, kita bisa sama-sama beribadah kembali pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya Amin. boleh melihat Bapak Ibu di tempat ini dengan penuh sukacita, boleh sama-sama datang. Saya percaya ada kerinduan yang mendalam, Amin. amin. Untuk berkumpul, untuk beribadah menyembah Tuhan. Mari jangan lewatkan kehadiran Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Mari sama-sama sambut kehadirannya dengan hati yang penuh kerinduan. Haleluya. Thank you Jesus. Saya percaya kuasa-Mu sempurna ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah.
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan segala puji dan sembah kami ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami naikkan, apa yang kami nyanyikan, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan segala isi hati-Mu ini. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berasal dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami oleh firman-firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah di awal tahun ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita melingkupi kita semua sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang sisa umur hidup kita. Saudara sekalian, kita masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ya saudara sekalian, tetapi saya percaya bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara sekalian kita akan tetap kuat. Kita akan tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Allah yang kita sembah itu. Hari ini saya akan menyampaikan di awal tahun ini satu khotbah dengan judul Menikmati Berjalan Bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukanlah berarti saudara sekalian bahwa sepanjang tahun ini kita akan penuh dengan sukacita. Tidak berarti demikian saudara sekalian. Kita tidak berarti bahwa sepanjang tahun ini kita akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Tidak berarti demikian juga. Tetapi berjalan bersama Tuhan itu ada waktunya kita naik, ada waktunya kita turun, ada waktunya kita penuh dengan sukacita. Mungkin ada waktunya juga kita susah, saudara sekalian. Tetapi walaupun demikian, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kemenangan lepas kemenangan, saudara sekalian, walaupun kita mungkin jatuh, tetapi kita ditopang oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, dan kita akan mengalami kemenangan itu. Saudara sekalian, masalahnya adalah bahwa seringkali kita ini lebih fokus kepada penderitaan-penderitaan yang kita alami daripada kita fokus kepada sukacita yang juga kita pernah alami di dalam hidup kita ini. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ketika kita hanya fokus kepada penderitaan-penderitaan yang kita alami, maka kita akan mengeluh, kita akan stres, saudara sekalian, dan dari mulut kita akan keluar keluhan-keluhan. Tetapi kalau kita ini, saudara sekalian, bisa fokus kepada berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami, kita fokus kepada kemenangan-kemenangan bersama Tuhan yang telah kita lalui, maka kita akan dipenuhi oleh sukacita, bahkan iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Hari ini saudara sekalian, beberapa hal saya ingin sampaikan sehubungan dengan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Apa saja yang kita perlu perhatikan saudara sekalian demi untuk kita bisa menikmati perjalanan ini. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita ingin menikmati berjalan bersama Tuhan, maka yang pertama, hiduplah berdamai dengan masalah. Masalah itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sekalian sekarang kita tidak punya masalah, tetapi nanti kita akan ada masalah lagi di dalam kehidupan kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya tidak punya masalah lagi, saudara sekalian. Ya, tetapi kita akan selalu ada masalah, dan ada masalah kita menang, kita bisa lewati yang satu datang lagi, lewati yang satu datang yang lagi, saudara sekalian.
Oleh sebab itu, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita bisa hidup, kita harus hidup, bisa berhidup berdampingan, hidup berdamai dengan masalah-masalah yang ada pada kita, saudara sekalian. Satu hal, saudara sekalian, hidup berdamai dengan masalah itu, saudara sekalian, kalau kita ingin damai, maka jangan suka panik, saudara sekalian. Jangan gampang panik menghadapi masalah. Satu saat, saudara sekalian, ketika murid-murid Yesus dan juga ada Yesus di dalam perahu yang ditumpangi oleh murid-murid itu, saudara sekalian. Dan perahu itu, saudara sekalian, diterpa oleh angin topan yang dahsyat luar biasa. Sehingga murid-murid yang walaupun mereka sudah ahli, mereka adalah nelayan, mereka semua menjadi ketakutan. Mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak, saudara sekalian. Dan mereka mencari Yesus, kok nggak ada Yesus di sini. Dan ketemu Yesus, Yesusnya sedang tidur di buritan kapal. Murid-murid pada berpikir, saudara sekalian, membangunkan dia. Dan dia berpikir bahwa, aduh, Yesus kok nggak peduli sama kita. Nah, banyak kali, saudara sekalian, seringkali ketika kita menghadapi masalah juga, seringkali kita berpikir bahwa, kenapa Tuhan tidak peduli kepadaku? Apakah Tuhan tidak tahu aku sedang ditimpa oleh masalah? Kenapa dia tidak peduli denganku? Saudara sekalian, sekali lagi, jangan lekas panik. Jangan gampang panik, saudara sekalian. Ya, ketika Yesus dibangunkan, Yesus mengatakan kepada danau itu, pada angin itu, diam dan tenanglah. Dan seketika itu, saudara sekalian, maka angin topan itu berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara sekalian, Daud juga, walaupun dia adalah dikatakan orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ada di dalam hati Tuhan, bukan berarti perjalanan kehidupan Daud itu mulus, bukan berarti perjalanan kehidupan Daud itu penuh dengan sukacita. Tetapi Daud juga mengalami apa yang namanya susah, apa yang namanya dikejar-kejar oleh Saul, apa yang namanya pindah dari satu gua ke gua yang lain, dan itu semua dialami oleh Daud, saudara sekalian. Hari ini, saudara sekalian, ayo kita contoh Daud ini. Dia mengatakan, saudara sekalian, di dalam Mazmur yang ke-23 ayatnya yang ke-4, di situ dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian, Daud tidak bermasalah, dia tidak masalah, aku lewat dengan lembah kekelaman, aku nggak masalah. Aku ditimpa oleh masalah, ya mesti pindah ke gua satu ke gua yang lain, aku nggak masalah. Kenapa? Karena dia beserta dengan aku. Dia berjalan bersama dengan aku. Aku disertai dia. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku, kata Daud. Nah, demikian harusnya dengan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau engkau sungguh tahu, engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau bisa merasakan, sekalipun aku ada masalah, maka aku tetap percaya bahwa dia besertaku. Dan kalau dia besertaku, aku tidak perlu panik, karena dia yang akan menopang aku. Saudara sekalian, tahun 2021 ini, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Kita tidak tahu kapan perekonomian akan pulih kembali. Saudara sekalian, tetapi jangan pernah panik. Jangan pernah panik, karena ada Yesus yang menyertai kita. Bukankah dia Allah Immanuel itu, Allah yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu mestinya hati kita terhibur dengan hal ini, saudara sekalian. Dia Allah menyertai aku. Aku tidak kekurangan apa-apa karena dia menyertai aku. Aku tidak perlu takut karena dia beserta dengan aku. Saudara sekalian, itulah yang harus kita lakukan. Berdamai dengan masalah, artinya jangan gampang-gampang panik, saudara sekalian. Berdamai dengan masalah artinya apa? Artinya tetap tenang walaupun ada masalah. Saudara sekalian, selama kita hidup, sekali lagi kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Kita akan selalu mengalami masalah. Tapi Petrus mengatakan demikian di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saudara sekalian, inilah kuncinya. Kita menghadapi masalah, kita khawatir, serahkanlah itu kepadanya, saudara sekalian. Yang paling penting, saudara sekalian, adalah ketika kita punya masalah, jangan buru-buru cari orang lain lebih dahulu. Tetapi kita mesti buru-buru cari Tuhan terlebih dahulu. Menyerahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Duduk diam di kaki Tuhan. Saudara sekalian, tenang. Karena kalau kita gugup, kalau kita panik, saudara sekalian, maka kita tidak bisa berdoa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada danau itu, kepada angin topan itu, diam dan tenanglah. Dan setelah itu, danau itu menjadi teduh sekali. Saudara sekalian, oleh sebab itu, biasakan dirimu cari Tuhan nomor 1. Duduk di kaki Tuhan nomor 1. Menyerahkan semua masalahmu, semua kekhawatiranmu kepada Tuhan nomor 1. Saudara sekalian, Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang, ketika kita tenang dan kita percaya, disitulah ada kekuatan. Kalau kita gugup, kalau kita panik, kalau kita nggak percaya, maka kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kita tenang, kita percaya, maka disitulah ada kekuatan pada kita. Saudara sekalian, hanya ketika kita tenang, hanya ketika kita percaya, maka kita bisa kuat menghadapi segala macam masalah. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Saya ulangi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, jangan terus-terusan panik saudara sekalian. Tapi kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa, ngomong sama Tuhan, itulah yang membuat kita akan lega kembali. Doa, ngomong sama Tuhan, walaupun masalah kita belum selesai. Tetapi ketika kita sudah berdoa, saudara sekalian, maka rasanya sudah separuh sudah lepas, saudara sekalian. Sudah selesai masalahku. Aku sudah bisa tenang kembali. Aku bisa percaya, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Juga saudara sekalian, berdamai dengan masalah bukan saja kita mesti tidak gampang panik. Berdamai dengan masalah bukan saja kita mesti tetap tenang, saudara sekalian. Tetapi berdamai dengan masalah juga berarti, saudara sekalian, kita percaya pada pertolongan Tuhan. Kita ini hanya dapat tenang, saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita ini hanya dapat tenang ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun masalah kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan sedang menyertai kita, maka kita akan tenang, saudara sekalian. Percayalah pada pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sisi kita, kalau Tuhan ada bersama kita, bukankah Tuhan juga tahu masalah-masalah kita? Dan kalau Dia tahu akan masalah-masalah kita, bukankah Dia akan ulur tangan dan menolong kita? Saudara sekalian, Dia itu Allah yang sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi saya. Dia akan selalu memberikan pertolongan ketika kita ada masalah di dalam kehidupan kita. Yesaya 41, saudara sekalian. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, ada cerita yang lain tentang Yesus dan murid-muridnya. Suatu saat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar terlebih dahulu, menyeberang terlebih dahulu, saudara sekalian. Dan ketika murid-muridnya sudah menyeberang terlebih dahulu, Yesus yang waktu itu sedang berdoa, dia tahu murid-muridnya sedang diterpa oleh angin sakal. Mereka berjuang untuk bisa maju, tetapi tidak bisa maju-maju, saudara sekalian. Dan pada kira-kira jam 3 pagi, Alkitab mengatakan, Yesus mendatangi mereka, berjalan di atas air, berjalan di tengah-tengah masalah, berjalan di atas masalah yang menghambat para murid-muridnya. Gelombang yang tinggi, angin sakal, saudara sekalian. Dan Yesus berjalan di atas itu semua. Reaksi yang pertama, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, reaksi yang pertama, murid-murid yang mengatakan apa? Itu hantu. Baru yang lain mengatakan, bukan, itu Tuhan. Saudara sekalian, biasanya inilah yang terjadi pada kita. Ketika masalah menerpa kita, ketika masalah mendatangi kita, maka yang pertama reaksi kita adalah, itu hantu, itu setan, itu iblis. Padahal di dalam masalah itu Tuhan sedang mendatangi kita. Petrus, saudara sekalian, mengatakan demikian. Tuhan, kalau itu engkau, maka suruhlah aku juga berjalan, mendatangi engkau, berjalan di atas air. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Petrus, turunlah, datanglah kepadaku. Dan benar, saudara sekalian, Petrus turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasakan terpaan angin, saudara sekalian, maka dia menjadi takut dan Petrus tenggelam. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dan seketika itu juga Tuhan mengulurkan tangannya. Dia memegang tangan Petrus, menarik Petrus keluar dari air itu dan masuk ke perahu. Saudara sekalian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita akan tenggelam, dia akan pegang tangan kita. Dengan tangan kanannya yang kuat itu. Saudara sekalian, tidak perlu kita terlalu takut menghadapi masalah-masalah. Tahun 2021, saudara sekalian, kita tidak tahu karena ini hari ketiga, saudara sekalian. Kita tidak tahu nanti ke depan ini bagaimana, akankah membaik, akankah memburuk, kita tidak tahu. Kita berdoa, saudara sekalian, supaya keadaan ini menjadi lebih baik, membaik, perekonomian membaik, pandemi virus COVID-19 berhenti, saudara sekalian, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Kita bisa datang, kita bisa beribadah di gereja, saudara sekalian. Dan itu semua menjadi harapan kita. Tetapi kita nggak tahu, saudara sekalian. Sekalipun kita masih melewati masalah ini, percaya saja, saudara sekalian. Ayo kita hidup berdampingan, kita berdamai dengan masalah. Kita tidak perlu takut karena Dia Allah yang menyertai kita. Saudara sekalian, yang kedua, saudara sekalian, kalau kita ingin menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, yang pertama kita mesti berdamai dengan masalah karena masalah tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita ingin menikmati perjalanan bersama Tuhan, maka kita mesti menerapkan, ya, selalu tetap disiplin dengan protokol kerajaan Allah. Menghadapi COVID-19 kita dianjurkan untuk selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Tetapi berjalan bersama Tuhan juga ada syarat-syaratnya. Kalau engkau ingin berjalan, hidupmu dipimpin oleh Tuhan, maka engkau mesti disiplin memakai protokol kerajaan Allah. Apa saja itu, saudara sekalian?
Kalau protokol kesehatan cuci tangan, maka protokol kerajaan Allah adalah hidup kudus. Hidup kudus. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan hanya ingin dekat dengan orang yang hidup kudus. Tuhan tidak bisa dekat dengan orang-orang yang hidupnya tidak kudus, saudara sekalian. Yang masih ingin, saudara sekalian, dekat dengan dosa, masih ingin, saudara sekalian, bergaul dengan dosa itu. Saudara sekalian, setelah engkau terima Yesus, saudara sekalian, engkau disucikan, dosamu diampuni. Dan saudara sekalian, kalau engkau sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus itu, jauhilah dosa. Hiduplah dengan kudus, saudara sekalian. Imamat 11 ayatnya yang ke-45, di situ dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadilah kudus, artinya saudara sekalian, kita ini saudara sekalian, kita memang sudah disucikan sekali lagi oleh darah Yesus. Tetapi saudara sekalian, jangan sampai karena engkau merasa engkau sudah disucikan, aku sudah kebal dari dosa, dan engkau bergaul dengan hal-hal yang berdosa. Jauhilah semuanya itu, saudara sekalian. Jauhilah semuanya itu. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga mengatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, menjauhi segala hal yang berbau dosa, saudara sekalian. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak, apa mungkin dalam situasi sekarang ini, dalam masyarakat sekarang ini, saudara sekalian, yang kita ini disuguhin dengan macam-macam yang hal-hal yang berbau dosa, apakah mungkin kita masih bisa kudus? Saya ingin katakan, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan yang memberi perintah, engkau harus kudus, maka itu pasti mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa menaruh ikan di laut yang asin dan ikan itu tidak menjadi asin, maka Tuhan juga bisa menaruh kita di dunia yang kotor semacam ini tanpa kita mesti menjadi kotor. Tuhan selalu bisa, saudara sekalian, membuat kita tetap bersih. Asal kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara sekalian, kudus itulah yang dituntut oleh Tuhan. Protokol pertama yang harus kita lakukan adalah hidup kudus. Oleh sebab itu, buatlah komitmen, saudara sekalian. Komit, diri kita ini mesti komit. Aku mau hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan perintah-perintahnya Tuhan. Komit, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, kita mesti jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita, karena semua mulai awalnya, saudara sekalian, kau jatuh dalam dosa, awalnya semua dari pikiran. Jaga pikiran kita, jaga hati kita. Juga saudara sekalian, mempraktekkan protokol kesehatan bukan saja kita mesti hidup kudus, tetapi juga kita harus jaga jarak dengan dunia. Menjaga jarak, saudara sekalian. Ya, bukankah ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 juga protokol kesehatan mengatakan mesti ada social distancing, jaga jarak. Kita juga harus jaga jarak terhadap dunia. Berjalan bersama Tuhan itu kita harus fokus kepada Tuhan saja, dan tidak boleh bergaul atau akrab dengan dunia ini. Tapi kita memang masih hidup di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, walaupun engkau ada di dunia ini, engkau tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Roma 12 ayatnya yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun kita ada di dunia ini, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia.
Tetapi kita harus berubah, saudara sekalian. Berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau engkau ingin menjaga jarak dengan dunia, pilihlah temanmu. Jangan bergaul dengan sembarangan orang, tapi pilih teman. Ya, teman yang bisa mengangkat engkau naik, bukan teman yang akan membawa engkau turun, tapi teman yang bisa membuat engkau naik, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau pilih pacar juga, pilih pacar yang membuat engkau naik, bukan membuat engkau turun. Saudara sekalian, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, saudara sekalian, itu gampang sekali nular. Lebih gampang nular yang buruk-buruk daripada yang baik itu nular. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara sekalian, sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagian yang terakhir. Kalau kita ingin menikmati perjalanan bersama dengan Yesus ini, yang pertama, saudara sekalian, kita mesti berdamai dengan masalah. Yang kedua, saudara sekalian, kita mesti disiplin mempraktekkan, menerapkan protokol kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita ingin menikmati berjalan bersama Yesus, maka yang ketiga, nikmatilah tuntunan Tuhan itu. Nikmati tuntunannya, saudara sekalian. Jangan protes-protes kalau Tuhan minta engkau melakukan ini atau melakukan itu. Jangan engkau menolak, tetapi nikmati, ikuti, taati tuntunan Tuhan. Ada banyak kali mungkin engkau menghadapi perintah-perintah Tuhan yang sepertinya, aduh Tuhan, ini gak mungkin Tuhan, ini gak masuk akal Tuhan. Tetapi menikmati tuntunan Tuhan itu cuman percaya dan taat saja. Butuh percaya dan butuh ketaatan, itu saja. Kalau engkau percaya kepada Allahmu yang menuntun engkau, yang memegang tanganmu, dan engkau taat kepadanya, maka engkau akan menikmati perjalanan itu. Di dalam hidupmu engkau bisa berjalan dengan penuh sukacita walaupun engkau ada di dalam masalah, saudara sekalian. Ada cerita di dalam Alkitab kita tentang Elia dan janda Sarfat. Pada musim kekeringan melanda tanah Israel, saudara sekalian, maka Elia diperintahkan oleh Tuhan pindah dari sungai Kerit menuju ke satu tempat. Dan diperintahkan, saudara sekalian, maka di tempat itu nanti Elia akan ketemu dengan seorang janda. Benar, saudara sekalian? Elia bertemu dengan janda itu. Ketika janda itu sedang mengumpulkan kayu untuk membakar roti, saudara sekalian. Dan ketika Elia bertemu dengan janda itu, apa yang dikatakan Elia? Aku minta minum dong. Dan waktu janda itu akan mengambilkan air untuk Elia, saudara sekalian, Elia ngomong lagi sama janda itu, juga buatkan atu roti dong. Yang perempuan itu mengatakan, cuman tinggal segenggam tepung ini dan minyak yang sedikit ini, dan aku akan membuat ini untuk aku dan untuk anakku, dan setelah itu sudah habis semuanya, kami akan mati. Dengan kata lain, ini gak masuk akal permintaanmu, Elia. Aku cuma punya tepung sedikit, aku cuma punya minyak sedikit. Sekarang engkau minta, buatkan aku roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Elia? Iya, aku tahu, tapi buatkan aku roti terlebih dahulu. Dan nanti engkau tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan atas Israel. Saudara sekalian, sesuatu hal antara hidup dan mati. Cuman tinggal sedikit inilah yang aku punya. Tapi sekarang ada hamba Tuhan minta. Bagaimana aku mesti memutuskan ini? Satu pergumulan. Gak masuk akal. Tetapi ketika dia percaya,
Inilah perintah Tuhan. Dan dia mentaatinya. Dia membuatkan buat Elia terlebih dahulu, saudara sekalian, roti bundar itu. Dan benar, tepung dan minyak itu tidak habis, selalu ada sampai hujan turun di atas tanah Israel. Saudara sekalian, luar biasa. Juga demikian, saudara sekalian, ketika Yesus ada di dalam perjamuan di Kana, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, peristiwa terjadi, anggur habis, saudara sekalian. Dan Maria pesan kepada pelayan-pelayan itu, nanti apapun yang dikatakan oleh Yesus, perbuat sajalah. Kenapa, saudara sekalian? Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan, tempat orang mencuci kaki itu, tempat air untuk mencuci kaki orang yang datang. Penuhkan itu dengan air. Saudara sekalian, mungkin pelayan-pelayan bingung. Kita ini kekurangan anggur, bukan kekurangan air untuk cuci kaki. Kita ini sedang kehabisan anggur. Apa hubungannya dengan air untuk cuci kaki? Saudara sekalian, tetapi dia percaya saja. Yesus yang minta. Dia taat saja. Dia melakukan saja. Dia isilah tempayan itu dengan beberapa buyung air, saudara sekalian. Diisi. Dan setelah diisi, Yesus mengatakan, cedoklah. Bawa ke pemimpin pesta. Supaya dia cicipin. Pelayan ini juga, saudara sekalian, tanpa berpikir panjang, dia cedok dan dia bawa ke pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta mencicipi. Dan pemimpin pesta merasakan ini anggur yang lebih enak daripada anggur yang sebelumnya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengatakan, saudara sekalian, mungkin ada banyak hal yang kau rasa perintah-perintah Yesus tidak masuk akal. Tetapi ketika kita mentaatinya, maka mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan meminta pelayan-pelayan itu mengisi tempayan, tempat air cuci kaki untuk dipenuhkan dengan air, untuk membuat mujizat, memakai tempayan ini untuk membuat mujizat, untuk mengubahkan air menjadi anggur. Pertanyaan saya, pertanyaan kita, pertanyaan saudara sekalian adalah, mengapa mesti pakai tempayan tempat cuci kaki, saudara sekalian? Kenapa tidak memakai tempat mungkin buyung-buyung atau buli atau tempat apa saja yang memang inilah pasti ada banyak bekas tempat anggur yang sudah kosong. Buyung-buyung anggur yang sudah kosong, saudara sekalian. Karena habis air anggurnya. Pasti banyak yang kosong. Kenapa tidak meminta? Isi air aja itu yang kosong-kosong semuanya, isi air aja. Tetapi kenapa Yesus malah memakai tempayan tempat cuci kaki? Saudara sekalian, artinya adalah sekalipun engkau ini bukan orang yang terpandang, sekalipun engkau nggak punya apa-apa, sekalipun pekerjaanmu adalah pekerjaan yang rendah, yang tidak berarti, tetapi Tuhan bisa memakai engkau menjadi sesuatu atau untuk melakukan, untuk memberkati, memakai hidupmu, saudara sekalian, yang kau anggap tidak berarti. Tapi Tuhan bisa memakai hidupmu untuk suatu pekerjaan yang sangat berarti. Tempayan, tempat cuci kaki, sekarang menjadi tempayan, tempat anggur perjamuan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah engkau merendahkan dirimu, engkau minder karena engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau ada berjalan bersama Yesus, kalau kita berjalan bersama Yesus, maka Yesus bisa memakai siapapun kita, apapun keadaan kita, untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudara sekalian, biarlah tahun 2021 ini
kita warnai dengan penuh sukacita. Kita warnai dengan kemenangan lewat kemenangan. Karena Yesus menyertai kita. Sekalipun kita jatuh, Dia menopang kita dengan tangan kanannya. Saudara sekalian, sekalipun kita tenggelam, Dia akan mengangkat kita, menarik kita dengan tangan kanannya. Andalkan Dia, percaya kepada Dia, nikmati berjalan bersama Yesus sepanjang tahun 2021 dan seterusnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu ini. Kami boleh menikmati ibadah awal tahun ini ya Tuhan. Minggu pertama di tahun 2021 ini. Dengan pertolongan Tuhan saja kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti saat ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Engkau Allah yang memberi kami pertolongan, Engkau Allah yang memberi kami kekuatan ya Tuhan. Walaupun mungkin tahun 2021 bukanlah tahun yang tanpa gejolak. Kami tahu Tuhan, walaupun tahun ini bergejolak ya Tuhan, tetapi kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa berdamai dengan masalah. Kami tetap mau Tuhan untuk tidak gampang panik. Kami mau tetap Tuhan untuk bisa tinggal tenang. Kami mau tetap Tuhan, kami percaya kepada pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami juga ya Tuhan untuk mengeterapkan protokol kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami bisa tetap hidup kudus Tuhan. Menjauhi segala yang berbau dosa ya Tuhan. Engkau jagai ya Tuhan, kami bisa mampu menjaga pikiran dan hati kami. Untuk kami tidak bergaul ya Tuhan. Oh, dengan dunia ini, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami menjaga jarak dengan dunia ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Untuk kami sungguh bisa ya Tuhan disiplin mempraktekkan, menerapkan ya Tuhan protokol kerajaan surga ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami bisa menikmati perjalanan ini bersama dengan Engkau. Menikmati pertolongan-pertolongan-Mu ya Tuhan. Buat hati kami tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya kepadamu dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Walaupun itu tidak bisa kami mengerti ya Tuhan. Buat kami untuk selalu boleh taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami semua ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Tetapi kami hanya percaya dan mengandalkan Engkau saja. Tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya kami akan berjalan di dalam Engkau bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan menikmati kemenangan lewat kemenangan. Karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan, oh Tuhan, masuk ke dalam perjamuan ya Tuhan. Biarlah sebelumnya Engkau berkati, Engkau kuduskan ya Tuhan, berkati roti dan anggur perjamuan ini. Sehingga ketika kami makan dan minum, terjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua, layakkan hamba-hamba-Mu, layakkan kami semua yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Pakai ya Tuhan, oh Tuhan, para pria ya Tuhan, kepala rumah tangga Tuhan, untuk menjadi imam atas seluruh keluarganya, membagi-bagikan roti dan anggur perjamuan ya Tuhan. Kuduskan, layakkan kami semua ya Tuhan. Dan ketika kami makan dan minum, terjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara bahwa roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, awal tahun ini ya Tuhan, di mana kami baru saja memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Datang dan menyerahkan tubuh-Mu ya Tuhan. Mati di kayu salib demi untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh menikmati roti dan anggur perjamuan ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, roti dan anggur ini menjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas kami semua. Biarlah sepanjang umur hidup kami ini,
kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah beribadah hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan karena ibadah kita sungguh-sungguh mendatangkan berkat untuk kita dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat barcode yang sudah disiapkan maupun lewat transfer ataupun lewat m-banking, dan saya percaya apa yang kita beri dapat berguna untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ibadah kami hari ini sungguh-sungguh memberkati kami, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, bahkan mendengarkan firman-Mu, setiap kami diberkati. Kuatkan kami untuk mampu melewati hari-hari ke depan di masa-masa yang sulit, karena kami percaya tangan Tuhan yang kuat ada bersama kami. Kami berdoa hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati Indonesia. Tuhan tolong Presiden Pak Jokowi dan juga Wakil dan juga para Menteri agar bisa bekerja sama menanggulangi resesi yang ada, sehingga bangsa kami boleh keluar dari masalah yang ada. Kami berdoa buat COVID-19, biarlah Tuhan memberkati para medis, dokter yang menangani, dan juga vaksin segera ditemukan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada akhirnya kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami menyerahkan Om Julius, Tante Julia, Tuhan yang terus memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan. Pak Rubinadi Bulena dan keluarga besar juga Tuhan memberkati dalam pelayanan, juga Pak Suito dan Bu Eti dan seluruh sidang jemaat, pengurus pelayan Tuhan GBB Tel Harapan Indah. Kami semua diberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Terima kasih Bapak. Dan kami sebentar akan mengakhiri doa kami, ibadah kami pada hari ini. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.